Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel guys. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Julaibib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang buruk rupa tapi dirindukan bidadari surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat, adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul dan beraktivitas setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Julaibib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang buruk rupa tapi dirindukan bidadari surga. Sahabat Nabi yang buruk rupa tapi dirindukan bidadari surga bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Apa yang sudah ia lakukan hingga mendapat nikmat seperti ini? Dikisahkan dalam buku Cahaya Abadi Muhammad SAW. Dahulu terdapat seorang sahabat Rasulullah SAW yang gemar menghampiri para gadis dan menggoda mereka. Sebagaimana remaja pada umumnya, pemuda ini sering mendatangi kaum wanita untuk sekedar lewat atau bahkan membercandainya. Bahkan sahabat Rasulullah SAW lainnya yakni Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya untuk jangan sampai Julaibib radhiyallahu anhu datang menemuinya kecuali ia ingin suatu hal yang buruk terjadi. Hingga suatu saat Nabi Muhammad SAW pun mengetahui permasalahan ini. Akhirnya beliau memanggil Julaibib radhiyallahu anhu ke hadapannya. Beliau menjelaskan tentang perbuatannya itu sebenarnya dilarang dalam agama. Hingga akhirnya Julaibib radhiyallahu anhu bertekad untuk menjauhi segala bentuk perzinahan. Pendiriannya itu terus Julaibib radhiyallahu anhu pegang sampai masa di mana ia harus menikah. Saat itu ia bingung untuk mencari pendamping hidup sebab ia menyadari wajahnya yang buruk rupa dan hartanya yang tidak banyak. Muhammad Nasrullah dalam buku kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi mengisahkan bahwa saat Julaibib radhiyallahu anhu tidak segera menikah, Rasulullah SAW menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Wahai Julaibib, kenapa kamu tidak menikah?" Tentu saja Julaibib radhiyallahu anhu ingin menikah, namun ia menyadari bahwa ia adalah pemuda yang buruk rupa, tidak bermasyab baik dan sedikit hartanya, sehingga ia tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan istri. Julaibib radhiyallahu anhu kemudian menjawab, "Siapa perempuan yang mau menikahi denganku, wahai Rasul?" Rasulullah SAW berkata, "Aku yang mencarikannya untukmu. Kalau begitu akan tahu bahwa aku tidak akan laku," ujar Julaibib radhiyallahu anhu. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW membesarkan hatinya dengan berkata, "Namun engkau sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan kedermawanan Rasulullah SAW, akhirnya Julaibib radhiyallahu anhu dipertemukan dengan seorang gadis Ansar yang soleha dan baik akhlaknya. Awalnya keluarga gadis tersebut sangat senang mendengar permintaan dari Rasulullah SAW. Tanpa ragu-ragu mereka pasti akan menerima tawaran pernikahan beliau itu. Namun ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang akan menikah dengan putri mereka adalah Julaibib radhiyallahu anhu, ibu gadis itu menolaknya. Dirinya tidak rela jika putrinya harus menikah dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Sebelum penolakan itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, wanita soleha dan berakhlak baik itu menerima dengan ikhlas segala kekurangan Julaibib radhiyallahu anhu. Karena perintah Nabi Muhammad SAW pasti adalah kebaikan. Akhirnya kedua orang tua gadis setuju dan menikahkan putrinya dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Dalam buku pendidik anak perempuan karya Abdul Munin dikatakan orang tua gadis itu berkata, "Kami serahkan urusan gadis kami ini kepadamu, wahai Rasulullah."
Artinya mereka mempercayai Rasulullah SAW dan atas kebaikan putri yang mereka cintai. Tak lama setelah pernikahan sang buruk rupa dengan gadis soleha itu, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat dan mujahidin untuk pergi berperang melawan musuh Islam. Julaibib radhiyallahu anhu pun ikut serta dalam jihad ini. Peperangan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Begitu perang usai, Rasulullah SAW merasa kehilangan seorang dari kalangan sahabatnya. Beliau lalu bertanya, apakah di antara kalian ada yang terbunuh? Mereka menjawab, kami kehilangan fulan dan fulan. Rasulullah SAW menjawab lagi, bertanya kembali, apakah di antara kalian ada yang terbunuh? Mereka menjawab, tidak ada lagi wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, akan tapi sepertinya aku kehilangan Julaibib. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mencari Julaibib radhiyallahu anhu. Mereka menemukannya tergeletak di antara 7 orang musuh yang berhasil Julaibib radhiyallahu anhu bunuh sebelum mereka membunuhnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Julaibib telah berhasil membunuh 7 orang musuh sebelum akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Ia adalah bagian dariku dan diriku adalah bagian darinya. Beliau mengulang ucapan ini sebanyak 3 kali. Julaibib radhiyallahu anhu berakhir meninggal sebagai syuhada, sehingga mayatnya tidak dimandikan namun langsung dikuburkan, sebab sudah ada 3 bidadari surga yang menunggu di sana untuk memandikannya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.